Assalamualaikum, ketemu lagi nih di channel aku Mama Kaindra. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah di video kali ini aku akan sharing tentang budget di bulan Desember ya teman-teman. Gak keras ini udah akhir tahun lagi, waktu 1 tahun itu tidak berasa sekali. Nah sebelum aku mau sharing budgeting di bulan Desember, aku mau evaluasi dulu budget yang ada di bulan November ya. Untuk di bulan November ini alhamdulillah masih ada sisa, namun ada yang minus nih di pos groceries. Groceries ini minus 30.000 dan 30.000 ini aku ambil dari uang dana darurat ya teman-teman. Terus ada sisa lagi tadi di minggu ke-1 sisa sebanyak 10.000. Lalu di minggu ke-4 sisa 15.000. Jadi alhamdulillah di belanja mingguan ini bisa menyisakan 25.000 rupiah. Biasanya itu suka habis sih belanja mingguan. Alhamdulillah ini udah bisa bersisa. Lanjut, yang bersisa lagi itu ada di jajan dan kebutuhan anak. Ada sisa sebanyak 20.000 rupiah. Untuk galon gas, beras sama telur itu habis ya teman-teman. Untuk anakku itu jajannya lumayan banyak ya teman-teman, jadi gak ngerti nih gimana caranya biar membatasi anak itu biar gak banyak jajan, karena rumah itu dekat sama warung, jadi kalau keluar itu pasti nyimpang ke warung gitu, masih bingung harus gimana. Oke, lanjut aja ya. Ini selanjutnya ada sisa di uang darurat ya teman-teman, untuk listrik, PDAM, terus bensin itu habis. Sehingga setelah ditotalkan di bulan November ini ternyata bersisa sebanyak 65.000 rupiah. Alhamdulillah ya bisa bersisa. Tapi budgeting itu tujuannya bukan untuk bersisa ya anggarannya teman-teman, tujuannya agar kita bisa menentukan mana kebutuhan, mana keinginan, dan kita tuh bisa mengontrol diri agar tidak berlebih sehingga pengeluarannya itu tidak melebihi dari pemasukan. Itu sih ya tujuannya. Nah sisa dari anggaran bulan November ini aku akan masukkan ke dalam tantangan menabung 1 juta rupiah nih sebanyak 60.000 rupiah. Perlahan-lahan ini kolom-kolomnya hampir terisi penuh ya, semoga segera terisi penuh. Jadi ini tuh jadi motivasi aku juga agar di akhir bulan itu aku bisa bersisa sebenarnya, karena udah kepengen banget nih beli lemari di dapur untuk piring-piring gitu. Mudah-mudahan bisa segera tercapai. Oke, ini lanjut aku mau hitung uang 2000-an yang sudah aku kumpulin dalam 1 bulan. Jadi ini tuh aku bikin challenge 2000-an, sudah lama juga ya, tapi ini ngumpulinnya santai aja, tidak setiap 2000-an itu aku tabung. Jadi kalau inget aja, oh ini ada 2000 mau ditabung, tabung gitu. Biasanya sih ditabung kalau misalnya ada di belanja mingguan nih. Setiap minggunya tuh ada sisa 2000, jadi biasanya aku tabungin aja ke sini. Setelah dihitung di sini 2000-nya itu ada 9 lembar ya teman-teman. Nah langsung aku tandain nih uang 2000-annya sebanyak 9 kolom. Ini udah hampir penuh ya, mudah-mudahan bisa penuh nih. Nanti aku mau beli sesuatu dari uang 2000-an ini. Buat teman-teman yang misalkan setiap bulannya masih susah untuk nabung, boleh dicoba dulu nih dari uang 2000-an seperti ini. Jadi kalau misalkan ada uang 2000-an bisa ditabung dengan misalkan targetnya 1 tahun, 1 tahun dibongkar nih gitu ya, kita dihitung. Oke, sekarang aku mau budgetin di bulan Desember ya teman-teman, di bulan akhir di tahun 2022. Budget di bulan Desember ini ada beberapa perubahan sebenarnya menyesuaikan dari kebutuhan ya. Gimana nih teman-teman, udah mulai budgeting di bulan Desembernya belum? Nah, mudah-mudahan udah pada budgetin ya biar lancar keuangannya.
Oke, lanjut ke budget di bulan Desember ya. Jadi seperti biasa aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu giving, saving, sama living. Nah, givingnya ini aku beri kepada orang tua. Nah, savingnya aku bagi menjadi beberapa kategori. Nah, dengan membagi saving ini dalam beberapa kategori itu aku lebih enak sih, lebih enak dalam mengeluarkan uang. Jadi lebih ringan gitu dibandingkan dengan harus mengeluarkan dari tabungan utama gitu. Ya kan beda-beda ya teman-teman, semua jadi punya kenyamanannya masing-masing. Nah, savingnya itu ada tabungan rencana pendidikan anak itu 100.000, ada dana lebaran itu 150.000, ada investasi sebanyak 100.000, sinking fundnya ada 150.000, dan dana darurat ini ada 50.000. Aku lebihin sinking fund itu 50.000 karena memang ada keperluan yang lebih besar gitu. Untuk tabungan rencana itu aku nggak munculin nominalnya ya teman-teman, karena memang selalu berubah-ubah di setiap bulannya dan itu termasuk personal aja menurut aku. Living ini aku bagi beberapa kolom, yaitu kategori nominal dan sisa. Untuk pertama itu ada groceries. Groceries ini seperti biasa aku anggarkan sebanyak Rp350.000. Belanja mingguan itu totalnya ada 600.000 dengan per minggunya itu 150.000 ya, dari minggu ke-1 ke minggu ke-4. Walaupun bulan ini tuh ada 5 minggu, tetap aku cuma anggarin sampai minggu ke-4 ya teman-teman, karena biasanya 1 minggu itu untuk 8 hari aja, jadi 8 kali 4 32. Lanjut, ini ada galon sama gas, aku anggarkan 100.000, beras sama telur 150.000, terus ada kebutuhan anak 250.000. Nah, untuk listrik PDAM ini aku naikkan 150.000 jadi 400.000. Jadi biasanya sebelum aku anggarin itu aku cek dulu berapa tagihan buat bulan ini. Ternyata tagihan PDM-nya itu naik 2 kali lipat sebanyak 200.000. Itu gak ngerti, jadi naiknya tuh 2 kali lipat kayak gitu. Jadi aku anggarin menjadi 400.000 rupiah. Nah, uang transport itu 350.000, uang internet 150.000, dana daruratnya aku anggarin 50.000, dan jajan 250.000. Sehingga ketika ditotalkan itu nominalnya adalah sebesar Rp2.650.000 ya. Nah, waktunya untuk memasukkan uang-uang ini ke dalam posnya masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan kita melakukan budget di setiap bulannya, itu tuh akan membuat keuangan atau roda keuangan rumah tangga kita itu lebih teratur dan lebih lancar, dan bisa menghindari kita untuk berhutang ya teman-teman. Tapi bukan menjadikan kita itu lebih perhitungan gitu dalam memberikan uang atau untuk mengeluarkan uang. Apalagi kalau kita memberikan uangnya itu untuk kebaikan ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Karena kan sebenarnya rezeki yang kita miliki itu adalah rezeki yang kita keluarkan atau rezeki yang kita pakai kan ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dalam budgeting ini kita itu memakai uang itu dengan sewajarnya, terus mengurangi pengeluaran yang kurang bermanfaat. Tapi kalau misalnya untuk memberi itu jangan sampai terlalu perhitungan atau menjadikan kita itu terlalu pelit, agar keuangan kita itu aman gitu loh teman-teman. Ngerti ya mudah-mudahan maksudnya. Karena amal yang kita keluarkan untuk kebaikan banyak orang itu sebenarnya yang menjadi tabungan kita kelak nanti di akhirat ya teman-teman. Lanjut, ini aku isi sinking fund. Jadi aku tadi masukin 100.000 ke pendidikan anak, terus 50.000 ke emergency, dan ini ada sisa 150.000. Nah 100.000 nya ini aku masukin ke posnya servis motor ya, karena memang katanya mau servis motor di bulan ini, dan sisanya yang 50.000 aku masukin ke pos skincare ya teman-teman.
Alhamdulillah sudah beres budget di bulan Desembernya beserta savingnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan dari video ini bisa membawa sedikit manfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.